Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salawat dan beri salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sini saya sebagai moderator akan memimpin agenda presentasi pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak kepada acara penyampaian materi. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Falih Taki Ramadan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Pada materi yang pertama ini akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya filsafat Islam. Al-Farabi berpendapat bahwa filsafat itu berasal dari Irak, terus Mesir, dan kemudian Yunani. Kemudian diteruskan ke Syria dan sampai ke tangan orang-orang Arab. Namun pada dasarnya sebagian kalangan menganggap bahwa awalnya filsafat itu berkembang di Yunani dengan 3 tokoh yang sangat terkenal sampai sekarang. Antara lain ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang mana di tangan mereka filsafat tidak hanya membicarakan tentang kosmosentris, namun pengetahuan tentang keyakinan agama dan ketuhanan mulai dibicarakan. Sesudah abad ketiga sebelum Masehi, tidak muncul nih yang benar-benar baru dalam filsafat Yunani sampai akhirnya tampil kaum Neoplatonis kurun abad ketiga Masehi. Kemudian jika kita membuka ulang sejarah peradaban dunia, masa setelah Aristoteles adalah masa kejayaan Alexander Agung atau Raja Iskandar Zulkarnain, Kaisar Romawi yang pernah menjadi muridnya Aristoteles. Alexander menaklukkan Asia Kecil di daerah Syria, Mesir, Babilonia, Persia, Samarkand, dan Punia. Tiap kali berhasil memenangkan ekspansi militer, Alexander mendirikan kota-kota yang bercita rasa Yunani. Namun ketika kekuasaannya semakin meluas, Alexander terpaksa menganjurkan pembaruan antara budaya Yunani dan budaya bangsa jajahan. Kemudian di abad ketiga pusat-pusat kebudayaan Yunani ini ditambah dengan kota Jundishapur yang letaknya tidak jauh dari Baghdad, didirikan pada tahun 762 Masehi. Di sana sewaktu kota itu masuk ke bawah kekuasaan Islam, telah terdapat suatu akademik dan rumah sakit. Harun al-Rashid yang menjadi khalifah di tahun 786 Masehi, dan sebelumnya ya belajar di Persia di bawah asuhan Yahya ibnu Khalid ibnu Barmak. Dan dengan demikian banyak dipengaruhi oleh kegemaran keluarga Barmak, dipengaruhi oleh keluarga Barmak pada ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Karangan-karangan tentang filsafat banyak menarik perhatian kaum Mu'tazilah, sehingga banyak dipengaruhi oleh pemujaan daya akal yang terdapat dalam filsafat Yunani. Abu Husain al-A'laf, Ibrahim al-Nazam, Bishr ibnu al-Mu'tamir, dan lain-lain banyak membaca buku-buku falsafat. Tidak mengherankan kalau teologi kaum Mu'tazilah mempunyai corak liberal dan rasional.
tidak lama kemudian timbullah kalangan umat Islam sendiri, filosof dan ahli ilmu pengetahuannya seperti Abu Albas Al-Syarkashi, kemudian ada Muhammad, Ahmad dan Hasan, Al-Asma dan Jabir. Sekian materi dari saya, dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Falitaki Ramadan. Alhamdulillah penyampaian materi yang pertama telah tersampaikan. Untuk itu, langsung saja kita ke pemateri yang kedua, yakni Syifa Mawadah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Dalam kajian historis, dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Dunia Islam berlahan timur yang berpusat di Baghdad, Irak lebih dahulu melahirkan filsuf Muslim daripada dunia Islam yang belahan barat yang berpusat di Cordoba atau Spanyol. Memperkuat pernyataan di atas, Ahmad Shalabi dan Louis Ma'luf menguraikan bahwa sejarah kebudayaan Islam mencatat ilmu filsafat itu tidak diketahui oleh orang-orang Islam, kecuali setelah masa Daulah Abbasiyah pertama, 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Tentu saja aktivitas para filsuf Muslim di atas bersentuhan dengan penafsiran Al-Quran secara filosofis besar sekali. Yang kedua itu kajian doktrinnya menurut Harun Nasution yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam. Nah, sebenarnya itu bukan akal dan wahyu, baik oleh kaum Mu'tazilah maupun kaum filsuf Islam. Yang dipertentangkan hanyalah penafsiran dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu juga. Jadi yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain tentang penafsiran wahyu, dengan kata ijtihad ulama yang satu dengan yang lain. Dapat dikatakan juga bahwa filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu pula, dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas. Sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran, meskipun terdapat keketatan dalam penggunaan rasio. Dalam rekaman sejarah, cara terjadinya kontak antar umat Islam dan filsafat Yunani melalui daerah Suria, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Nah, filsafat Yunani juga datang ke daerah ini ketika menaklukkan Alexander yang Agung ke timur pada abad keempat 331 sebelum Masehi. Ia juga mempersatukan orang-orang Yunani dan Persia dalam satu negara besar. Baik, itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa Mawadah yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri yang terakhir, yakni dari Saudara Cecep Baihaqi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pengertian mengenai
pandangan orientalis dan pandangan sejarah Islam tentang filsafat Islam. Orientalisme adalah studi Islam yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Kritikus orientalisme Edward W. Said menyatakan bahwa orientalisme adalah suatu cara untuk memahami dunia timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia Barat Eropa. Secara bahasa, orientalisme berasal dari kata orient yang artinya timur. Secara etimologis, orientalisme bermakna bangsa-bangsa di timur. Dan secara geografis, hal-hal yang bersifat timur yang sangat luas ruang lingkupnya, orang yang menekuni dunia ketimuran disebut orientalis. Munculnya orientalisme, salah satu penyebab munculnya orientalisme adalah perang salib, yakni ketika terjadi pergesekan politik dan agama antara Islam dan Kristen Barat di Palestina. Dalam sejarah, pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad kedua Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Dalam sejarah perkembangan filsafat Islam, filosof pertama yang lahir dalam dunia Islam adalah Al-Kindi. Dan yang kedua dalam sejarah perkembangan filsafat Islam ialah Al-Farabi. Setelah itu ada Ibnu Sina dan dilanjutkan oleh Ibnu Miskawayh. Berdasarkan dari uraian-uraian terdahulu, maka dapat dipahami bahwa perkembangan filsafat Islam pada mulanya terwariskan dari karangan-karangan filosof Yunani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipengaruhi bagi ahli-ahli fikir Eropa sehingga ia diberi gelar penafsir, yaitu penafsir filsafat Aristoteles. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Zaman al-Din al-Afghani, seorang murid mazhab Mula Sadra saat di Persia, menghidupkan kembali kajian filsafat Islam di Mesir. Sumber-sumber filsafat Islam. Tradisi filsafat Yunani merupakan sumber awal kelahiran filsafat lain, termasuk juga filsafat Islam. Akan tetapi, hubungan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani tidak terjadi secara langsung tanpa perantara. Kebudayaan Helenistik yang berkembang di Iskandaria adalah perantara itu. Islam merupakan agama yang paling memuliakan teks suci, sehingga filsafat Islam yang menerima keberadaan wahyu sebagai dasar pengetahuan yang dituntut berinteraksi dengan teks suci agama Islam dengan melakukan pembacaan yang berulang-ulang demi melahirkan pemikiran yang brilian sebagai jawaban atas tiap-tiap pertanyaan filosofis. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara CCP Haki yang telah menyampaikan materinya.
Alhamdulillah materi dan demi materi telah tersampaikan mengenai sejarah perkembangan filsafat Islam di dunia. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa lahirnya dan berkembangnya pemikiran filosofis dalam Islam merupakan sebuah realitas historis yang niscaya karena adanya interaksi yang terbangun antara bangsa Arab Muslim dengan daerah-daerah yang ditaklukkan, yakni bangsa Persia, India, dan terutama sekali adalah bangsa Yunani. Sehingga filsafat dapat dikatakan banyak mengandung unsur Helenisme. Hasil dari proses interaksi tersebut kemudian melahirkan semangat intelektual untuk melakukan penerjemahan terhadap berbagai karya-karya, baik Yunani, Persia, maupun India, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan berkembang dengan begitu pesat karena mendapat dukungan dari para khilafah atau penguasa pada saat itu. Dari hasil penerjemahan tersebut, lahirlah pemikiran filosofis dalam Islam. Dalam pengembangan selanjutnya, pemikiran tersebut dikembangkan sesuai dengan akidah dan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan. Itulah penyampaian materi dari kelompok 5, yakni sejarah perkembangan Islam. Untuk itu, kita menuju ke acara selanjutnya, yakni penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa. Saya selaku MC mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.